Hal sulit masmu, apakah suara saya dapat terdengar? Putus-putus, Kak. Suaranya putus-putus. Bentar. Maaf, kok suaranya belum kedengeran ya? Ini Kedengeran Kak, kedengeran cuman agak kurang lancar gitu kayak putus-putus. Bentar. Eh, Mungkin bicara bilinti soal akhirin. Mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kita bisa mulai terlebih dahulu. Dan apabila nanti kalau saya ada terjeda, terputus-putus atau kurang nyambung gitu, bisa direspon gitu ya. Eh, Mungkin nabda ta'allum fi hadhihi laila bi qiraati ad-du'a awwalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban wa selamat datang aku ya ucapkan fil fasl al-Arabi al-Mubtadi' al-awwal di kelas Arabiah Basic 1. Aku ya mengucapkan selamat datang pada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung. Aku lu wa ana sa'idun jiddan biliqaikum masyaallah, dan aku ya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Bi ahwalil syuglina, di tengah kesibukan kita, tapi kita tetap menyempatkan diri untuk belajar bersama di kelas yang insya Allah penuh barakah ini. Masya Allah. Aku lu jazakumullahu khairan ala jamil ahibba ala hadil fursa al ghaliyah. Saya juga mengucapkan rasa terima kasih yang sangat luar biasa, mengapresiasi teman-teman yang sangat antusias dan semangat untuk bergabung dalam eh, forum kita pada malam hari ini. Masya Allah. Ini merupakan prestasi dan apa prestasi yang sangat luar biasa untuk teman-teman dan untuk kita semua. Karena apa? Di tengah sibuknya kita, padatnya kegiatan kita, di tengah orang-orang di akhir weekendnya itu dengan jalan-jalan, dengan kegiatan-kegiatannya, tapi teman-teman di sini menyempatkan diri untuk lebih memilih belajar. Nah, ini merupakan prestasi untuk kita sendiri, prestasi untuk positif ya, nilai positif untuk kita, yang mana semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam belajar kapanpun dan dimanapun kita belajar berada. Baik, wal thani thanian ana sa'idun jiddan biliqaikum. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman di sini yang masya Allah. Bi hadhil fursah nahnu sanata'allam alam al-Arabiyyah. Kita akan belajar tentang atau yang berkaitan dengan bahasa Arab. Imma min nahiyatil kalam wa min nahiyatil kitabah wa min nahiyatil qiraah wal istima' aidan. Baik itu dari segi percakapan atau dalam berbicara, dalam konteks berbicara, dalam konteks tulisan, dalam konteks bacaan, yang nanti kita juga akan mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, pun juga kita akan berlatih bagaimana cara pelafalan dalam bahasa Arab. Dan tentunya ketika kita belajar bahasa Arab, pastinya kita akan banyak bersinggungan dengan istilah-istilah yang mungkin baik itu kita sudah familiar maupun dengan istilah-istilah yang asing bagi kita. Tapi tentunya harus kita pahami bahasa Arab itu adalah bahasa yang istimewa. Karena apa istimewanya? Orang yang nggak paham bahasa Arab pun menggunakan bahasa Arab. Kita nih katakanlah kita sekarang belajar di basic satu, di mana basic satu ini kita belajar paling dasar sekali dalam bahasa Arab. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar atau bahkan baru belajar pertama kali di sini. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya bahasa Arab itu digunakan dalam konteks kita sehari-hari. Loh kok bisa? Ya, kita sholat itu kan pakai bahasa Arab. Kita berdoa kita pakai bahasa Arab. Kita baca doa makan, baca doa tidur, nah, itu kan semuanya pakai bahasa Arab. Nah, di sini teman-teman yang baru pertama kali belajar bahasa Arab dan baru mengenal bahasa Arab pertama kali, tidak usah cemas karena memang kita belajar bersama. Aku ya juga belajar di sini, teman-teman kita juga belajar bersama. Insya Allah kita akan berproses bersama di sini ya. Karena bahasa Arab itu sangat luas, maka kita eh,
perlu untuk belajar sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. هكذا. فيمكن قبل ذلك نسيت saya lupa ya. Mungkin di sini karena kita ini baru pertama kali bertemu ya. فيمكن في هذه الأول مرة نحن نتعرف أولا. Kalau kata orang itu kan, kalau tak kenal maka kita ta'aruf gitu kan, bukan tak sayang. Kalau sayang atau tidak sayang itu kan ya pasti. Kalau tidak kenal kita maka ta'aruf. Ta'aruf itu fil lughatil arabiyyah at-ta'aruf, at-ta'aruf. Fil lughatil arabiyyah bermakna perkenalan atau kenalan, ta'aruf. Dari kata ta'arofa ya ta'arofu. Ketika dalam bahasa Arab itu diawali dengan ta'aruf. Dari kata arafa itu mengetahui. Ketika ditambahin huruf ta'aruf, maka saling mengetahui. Ketika saling mengetahui berarti eh, kenalan nih sudah. Aku ya berkenalan dan teman-teman ini sekenalan. Tapi mungkin ismahuli an u'arifa nafsi, perkenalkan diri aku ya untuk memperkenalkan diri saya. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi al-kamil Ihwan Rotama Bella Indriya Sandi. Wa ismu nidai Ihwan au Akhuya Ihwan. Nama lengkap saya itu Ihwan Rotama Bella Indriya Sandi. Wa ismu nida Ihwan. Au tastati an tad'uni Akhuya Ihwan. Teman-teman bisa panggil saya Akhuya Ihwan. Akhuya Ihwan. Teman-teman bisa di sini panggil saya Akhuya gitu aja. Akhuya atau Akhuya Ihwan boleh. Wah, anak jitu min Banyuwangi. Jitu min Banyuwangi. Saya datang asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Al-Jawa Syarqiyah, Jawa Timur. Wal'an adrusu fi qismi lugatil Arabiyyah wa adabiha li mustawa al-magister di Jami'ah Maulana Malik Ibrahim. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di program studi Bahasa dan Sastra Arab jenjang magister atau S2 di kampus Maulana Malik Ibrahim Malang. Ayami keseharian saya ana adrusu al-lughah wal adab wa kadzalika fi itmami kitabati bahas al-ilmi, dan keseharian saya di sini sekarang bijanibi ta'lim, selain mengajar, yakni ana adrus al-lughah wal adab, saya belajar bahasa dan sastra Arab tentunya, dan juga belajar menulis tesis ya, menulis penelitian akhir. Wa aidan ana kumu bil mas'uliyah fi sekretaris fi Ma'had Mambaus Salihin, dan juga akhuya sebagai sekretaris di sebuah pondok pesantren di Malang di sini. Fayumkin hakada minni, mungkin itu sedikit muqaddimah dan perkenalan dari aku ya. Fayumkin ba'da hada ana urid an u'arif nafsan minkum. Nah, mungkin setelah ini aku ya ingin kenalan satu persatu dari teman-teman di sini. Lianna mawdu'ana hadal yaum yakni anit ta'aruf. Jadi karena materi kita pada malam hari ini yaitu tentang perkenalan. Fayumkin qabla an aqumu bit ta'aruf ismahuli an aquma bisyashah an ursilakum asyasha. Mungkin di sini aku ya minta izin untuk menampilkan share screen. Nah, layar itu nakul fil Arabiyah syashah. Syashah hadhihi syashah. Nah, mungkin di sini aku ya akra ad-dardasah. Dardasah itu kolom chat ya. Saya tidak bisa ngomong Arab. Enggak apa-apa. Kita belajar perlahannya. Jadi teman-teman di sini kalau semisal aku ya dalam penjelasannya banyak menggunakan bahasa Arab dan belum aku ya terjemahkan, silahkan teman-teman itu komplain atau aku ya nggak paham gitu. Aku ya nggak paham. Aku ya nggak paham gitu. Karena terkadang kalau kalau saya itu lagi menerangkan itu biasanya memang saya selingi bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia seperti itu.
Bahasa Arab kenapa kok nggak bahasa Indonesia semuanya? Nah, kita kan belajar bahasa Arab. Jadi setidaknya teman-teman mulai membiasakan diri dengan istilah-istilah bahasa Arab. Seperti ta'aruf, tahiyah, yaum, nah seperti itu. Baik, eh teman-teman yang di sini yang masih baru belajar bahasa Arab, mungkin aku ya nanti ingin mengetahui teman-teman yang sudah pernah belajar atau yang belum pernah belajar sama sekali, tidak masalah. Yang sudah pernah belajar, ya berarti kita mengulang lagi. Yang belum pernah belajar, tidak usah risau, karena kita belajarnya eh, dibawa santai, happy gitu. Baik, Iya, ya. jadi ya teman-teman di sini yang baru pertama kali belajar, ya nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng itu. Nanti nggak bisa malu, ya nggak usah malu. Kunci dalam belajar bahasa itu ya kita berani gitu. Kita dalam belajar bahasa itu tidak harus pinter gitu, ya, tidak harus cerdas gitu. Yang penting kita tuh berani, berani ngomong, berani ngomong. Berapa banyak profesor, berapa banyak eh, sarjana atau orang memiliki pendidikan tinggi, tapi mereka tidak bisa ngomong gitu. Banyak. Jadi mungkin di dalam tulisan bagus, tapi di dalam ngomong kurang. Nah, sekarang kita belajar di sini, kita mencoba untuk belajar kalamnya juga belajar, belajar menulisnya juga belajar. Semuanya kita pelajari. Jadi teman-teman di sini apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan. Apabila di sini tidak cukup waktunya nanti bisa dilanjutkan di grup gitu ya. Tep, nakumu al-awwal awwalu marah kita masuk di pembahasan yang pertama di sini. Al-yaumu al-awwal, hari yang pertama, at-ta'aruf wa tahiyyah, perkenalan dan salam. At-tahiyyah itu salam. At-tahiyyah. Makanya kalau kita itu salat, kita mengenal istilah tahiyyah, tahiyyah. Nah, setelah tahiyyah itu kan salam gitu. At-tahiyyah. At-tahiyyah itu salam atau sapaan gitu. Tahiyyah sapa. Ta'aruf kenalan. Baik. Fayumkin hadi ana. Baik. Yang tadi ya. Oh ya, ana darastu fi qismil lughah wa takharajtu fi ma'had ma'had Darussalam Gontor fi sanati 2018. Saya lulus di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2018. Wa ba'da dzalika astamir ad-dirasati fi Ma'had Mambas Shalihin. Kemudian aku ya melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Mambas Shalihin dan kemudian sekarang juga sedang menempuh pendidikan bahasa dan sastra Arab di kampus UIN Malang. Hakada. Taip, ada mini. Jadi ini tentang diri aku ya. Fayumkin nastati an nabda ta'allumana fi hadhihi al-lailah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita santai saja dalam belajar. Taip, fayumkin ana sa aku mau bil misal, mungkin di sini aku akan memberikan contoh terlebih dahulu terkait bagaimana kita itu bisa memperkenalkan diri. Nah, jadi sebelum kita itu nanti masing-masing, jadi ada 25 orang di sini ya. Ada 25 orang, nanti kita akan beri kesempatan untuk eh, memperkenalkan diri masing-masing menggunakan bahasa Arab. Wah, aku ya saya itu nggak bisa bahasa Arab aku ya. Tenang, nanti aku ya kasih tipsnya. Nah, gimana tipsnya? Nah, di sini aku yang ingin menjelaskan terlebih dahulu di fakrah min hadil fakrah, dari bagian ini. Fakrah itu bagian min hadil fakrah, fayumkin nastati an nangzur min hadil fakrah ya min ta'aruf. Jadi dari bagian ini merupakan bagian ta'aruf atau perkenalan, cara kita berkenalan. Baik, fayumkin an aqra min nahiyatil yumna. Mungkin aku ya akan coba untuk baca dari bagian yang sebelah kanan. Hunakal maktub al-hadafu. Nah, sebelah sini. Al-hadafu istita'u ta'rifun nafsi wa ghairi. Wa ghairu. Apa maksudnya? Al-hadaf itu tujuan. Al-hadafu tujuan. Istita'u ta'rifun nafsi wa ghairi. Dapat, istita'u dapat, ta'rifun nafsi memperkenalkan diri, wa ghairu dan orang lain. Jadi tujuan kita belajar
pada malam hari ini adalah memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain. Nah, di sini adalah bagian yang pertama, ta'rifun nafsi. Jadi kita akan belajar bagaimana kita itu memperkenalkan diri. Nah, dalam bagian perkenalan itu ada 4 aspek atau ada 4 bagian yang mungkin bisa kita klasifikasikan. Yang pertama adalah at-tarhib. At-tarhib ini ya, at-tarhib. Bisa dilihat di sini ya, di PPT. At-tarhib. At-tarhib itu apa? At-tarhib itu adalah sapaan. Nah, jadi kalau kita itu biasanya kalau di bahasa di Indonesia kita nyapa teman kita kan, kalau anak muda gitu atau teman kita sendiri kita manggilnya woi 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 gitu. Tapi kalau mungkin atau bisa hey 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 atau halo halo hello hello gitu dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab kita menyebutkan ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, hakata. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban. Nah, gitu. Ini untuk ungkapan kita menyapa. Makanya di awal aku ya menyapa teman-teman dengan ungkapan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang atas hadirnya kalian fi hadzal fasal al mubarak, di kelas yang berkah ini insyaallah. Nah, ahlan wa sahlan. Kemudian kalau ada orang mengatakan ahlan wa sahlan, kaifal ijabah? Ahlan bik. Ahlan bik. Nah, ahlan bik. Jadi kalau kita ada orang, misal aku ya tadi ngomong ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, maka teman-teman di sini menjawabnya ahlan bik. Ahlan bik. Selamat datang juga. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bik. Selamat datang juga. Ahlan wa marhaban. Artinya selamat datang juga. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang. Makanya sekarang kita mungkin sering mendengarkan istilah marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Syahrasyam. Nah, marhaban itu artinya selamat datang. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan puasa. Ya Syahrasyam. Itu. Kalau marhaban, jawabannya bagaimana? Marhaban. Marhaban, marhaban. Itu. Masalah sekarang praktek langsung. Kalau semisal aku ya tanya kepada salah satu teman di sini. Fayumkin ana as'al ila sumya bi Abah Abdul Hafid. Ahlan wa sahlan. أهلا بك. Ya, Masya Allah, mumtaz. Ida ana as'al ila ukhtina Afrilia. Ahlan wa sahlan. Ya ukhti Afrilia. Ahlan wa sahlan. Oh, ma fi sawt. أهلا بك. Taib, Masya Allah, mumtazah. Nah, itu untuk ahlan wa sahlan, ahlan bik. Nah, kemudian apa bedanya antara yang pertama ini dengan yang kedua? Di sini ada ahlan bik, ada ahlan bikum. Ahlan bik itu untuk orang laki-laki, ahlan bika. Jadi kalau kalau untuk laki-laki itu bika, kalau untuk perempuan menjadi ahlan biki. Ya, ahlan biki. Atau kalau kita bingung, kita bisa disukunkan saja ahlan bik, ahlan bik, ahlan bik gitu. Kalau ahlan bik bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Nah, kemudian apa bedanya kalau yang bawah ahlan bikum? Kalau ahlan bikum itu untuk jamak. Semisal teman-teman di sini ngomong kepada aku ya, ahlan wa sahlan. Nah, aku akan menjawabnya untuk semua orang. Maka aku ya bilangnya ahlan bikum. Selamat datang juga untuk kalian semua. Nah, untuk kalian semua. Kalian, kum itu kalian. Nah, tapi ahlan bikum di sini juga bisa konteksnya atau digunakan untuk mengucapkan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi, baik itu dari segi derajatnya atau dari segi usianya atau dari segi jabatannya. Nah, semisal guru dengan murid. Nah, kemudian guru ini ngomong dengan muridnya, ahlan wa sahlan. Maka muridnya itu lebih baik menjawabnya ahlan bikum. Ahlan bikum. Karena seperti itu, yaitu ungkapan untuk apa? Kalau kita dalam Indonesia itu kan ada kayak sopan santunnya gitu ya. Meskipun dari bahasa apa di Arab itu tidak begitu memperhatikan aspek ini. Jadi kalau mereka itu sama orang muda ke orang tua ya
ahlan bik gitu aja, nggak terlalu ahlan bikum. Kalau kita kan di Indonesia, terutama di Jawa, itu kan ada klasifikasinya, jadi ada tingkatan-tingkatan. Makanya kalau dalam bahasa Jawa sendiri itu kan ada Jawa apa, Kromo Inggil, ada Nguku, bahasa Jawa kasar, bahasa Jawa alus gitu kan. Di Sunda kan juga sama gitu. Kalau di daerah yang lain mungkin juga ada di Lombok atau di yang Sulawesi misal. Itu mungkin juga ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Dalam bahasa Arab juga ada, cuman tidak se tidak seperti di Indonesia yang sampai ada tingkat-tingkatan. Kalau di bahasa Jawa itu ada kromo halus, ada kromo inggil, ada nguku. Nanti ada bahasa kasar juga kan, bahasa-bahasa Surabayaan misalnya atau Malangan itu kan agak kasar gitu. Itu beda lagi tuh. Nah, dalam bahasa Arab itu cuma konteksnya tuh untuk mengatakan Anda gitu. Mungkin bahasa Indonesia lebih sopan gitu, antum, antum, antum. Antum itu bisa bermakna Anda, bisa bermakna kamu, kalian, antum. Baik. Ini untuk ungkapan at-tarhib. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, marhaban. Baik. Aku mau yalihi al-asma huna. Nah, di sini adalah al-asma. Yang kemudian aspek yang kedua itu al-asma. Ma hiya al-asma? Al-asma hiya al-ism, jam'un min al-ism. Asma di sini artinya itu nama. Ya, asma di sini tuh artinya itu nama. Nah, di sini ada pertanyaannya. Misal, mas muka berarti bertanya siapa namamu? Mas muka, namamu siapa atau siapa namamu? Ah, mas mukal kamil, al-kamil itu artinya nama lengkap. Makanya tadi ketika aku ya di awal memberikan contoh ismil kamil, nama lengkap saya, ismil kamil. Nah, kamil itu lengkap atau sempurna. Mas mukal kamil, siapa nama lengkapmu? Nah, gitu. Mas mukal munada, al munada bimana panggilan. Mas mukal munada, munada panggilan. Mas muka ya akhi, siapa nama panggilanmu gitu. Mas mukal munada. Nah, kemudian ada lagi Mas muka ya akhi atau Mas muki ya ukhti. Nah, jadi kalau untuk laki-laki itu menggunakan fathah ya Mas muka. Tapi kalau untuk perempuan kita menggunakan Mas muki. Mas muki. Nah, seperti itu. Mas muki. Oke, oke. Nah, jadi kerennya bahasa Arab itu punya gender. Nah, mungkin bahasa-bahasa di dunia ini tidak ada menggunakan gender. Mungkin bahasa Inggris ada gender tapi tidak serumit dalam bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab itu unik dan istimewanya itu ada gendernya, ada mungkin kalau kita nggak tahu gender ada apa? Ada jenis kelaminnya gitu ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu bahasa Arab uniknya. Jadi kita ngomong dengan orang laki-laki dan orang perempuan itu berbeda. Contohnya adalah mas muka untuk laki-laki, mas muki untuk perempuan. Nah, jadi kata K di sini itu memiliki mana kamu laki-laki atau kamu perempuan, ya. Kalau K berarti laki-laki, kalau Ki berarti itu perempuan, gitu. Nah, di sini mas muka, ada mas muka. Nah, K di sini itu artinya itu Anda atau kamu. Di sini K. Kalau mas muka itu untuk kamu laki-laki, kalau perempuan mas muki. Nah, kemudian ya akhi, ya ukhti. Nah, ya akhi, ya ukhti ini adalah saudara. Wahai saudara laki-lakiku, kalau akhi. Kalau ukhti itu saudara perempuanku, ya. Ya akhi, ya ukhti, atau ya akhi, ya ukhti di sini bisa digunakan pada orang yang kita kenal. Semisal aku ya belum belum ada yang kenal nih satu pun dari teman-teman di sini. Nah, mungkin aku ya bisa bilang, semisal aku ya eh, ngomong kepada salah satu. Masalah anak atau Mas Muki ya ukhti Rahma. Mas Muki ya ukhti Rahma. Hal ma'ana ada yang namanya Rahma di sini? Enggak ada. Oh, mungkin anak. Ada Ustadz. Oh, Maaf. Masya Allah. Mas Muki ya ukhti Rahma. Asmil Ismi. Muna. ah, Ismi ismi. Rahma. eh,
Wa masmukil kamil ya ukhti. Ismil Kamil Rahmawati. Wa masmukil munada. Ismi Munada Rahman. Masya Allah. Rahma. Rahman. Ahlan wa sahlan Rahma. Ukhti Rahma. Ahlan bik. Masya Allah. Mumtaz. Masya Wal Allah. an ana urid an ad'u ya ukhti Disa. Ukhti au akhi ya Disa. Uhti. Ukhti. Masmuki ya ukhti Disa. Ismi Disa. Wa masmukil kamil. Ismi Kamil Disalpina. Wa masmukil munada. Ismi Munada Sasa. Masya Allah. Mumtazah. Ahlan wa sahlan ya Disa. Ukhti Disa. Ahlan bik. Masya Allah. Mumtaz. Wal ana sa'ad'u awalan. Nah, ana astamir awalan. Astamir, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ana astamir awalan. Aku ya lanjutkan. Nah, itu untuk bertanya nama ya. Jadi, kalau kita bertemu orang, setelah kita menyapa, bahas kita tanya namanya, tanya namanya. Nah, kemudian di sini ada al-ahwal, al-ahwal. Apa mana al-ahwal? Al-ahwal artinya keadaan. Ya, al-ahwal, keadaan-keadaan. Nah, menanyakan keadaan itu juga bisa diartikan sebagai menanyakan kabar. Nah, di sini kita bisa menggunakan istilah kaifa haluk. Kaifa haluk. Hal anta bisihah. Hal anta fisihah. Nah, kaifa haluk itu artinya apa? Kaifa itu artinya bagaimana. Hal itu keadaan. Ka itu Anda. Jadi artinya apa? Bagaimana keadaan Anda, atau mungkin bahasa lainnya tuh bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Atau kalau bahasa Inggris, how are you? How are you? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Nah, atau dengan bahasa lain, hal anta bisihah atau hal anta fisihah. Nah, kalau ini hal artinya apakah? Hal apakah? Anta kamu bisihah sehat? Apakah kamu sehat? Hal anta bisihah? Apakah kamu sehat? Tapi kalau di sini yang bawah sama juga. Hal anta fisihah? Apakah kamu sehat? Sihah itu artinya sehat. Hal anta fisihah? Apakah kamu sehat? Nah, kaifa hal? Nah, mungkin teman-teman di sini bisa sambil ketika aku ya mencoba menjelaskan di sini, teman-teman bisa mencoba untuk menirukan. Mencoba untuk menirukan. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Hal anta bisihah? Hal anta bisihah? Hal anta fisihah? Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk bertanya keadaan. Kaifa hal? Kaifa hal? Gitu juga bisa. Kaifa hal? Bagaimana keadaannya? Kaifa hal? Nah, cara jawabnya bagaimana? Kalau kita itu ditanya keadaan, kabar, itu wajib untuk kita itu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik-baik saja. Khair itu artinya itu baik-baik. Baik, khair. Nah, ada istilah toyib. Toyib itu juga baik. Nah, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, gitu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, baik-baik saja. Atau dibalik bi khairin walhamdulillah. Artinya sama-sama. Baik-baik saja alhamdulillah gitu. Jadi usahakan ketika ditanya kabar itu berusaha untuk menjawab dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Untuk mengatakan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu untuk apa? Untuk bersyukur kita kepada Allah dilimpahkan kesehatan. Kalaupun sakit bagaimana? Ya alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Karena apa? Bisa jadi ketika kita sakit kemudian kita tuh bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah ganti rasa sakit itu menjadi kesembuhan gitu. Karena nggak semua penyakit itu disembuhkan oleh obat. Nggak semua penyakit itu gara-gara virus atau gara-gara apa lingkungan luar. Tapi mungkin karena kita kurang bersyukur, mungkin karena kita itu eh,
diinginkan oleh Allah untuk dipanggil oleh Allah biar kita itu lebih dekat dengan Allah. Bisa aja seperti itu. Makanya kita biasakan diri ketika bertanya, ditanya kabar atau dalam konteks apapun itu kita tingkatkan rasa syukur kita dengan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka janji Allah itu apa? Kalau orang itu bersyukur. Cara kita bersyukur kan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau Allah janji Allah itu kalau kita itu bersyukur, maka kan Allah akan lipatkan kenikmatannya. Kita diberi nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah, maka Allah gandakan ke nikmat kita. Nah, maka di situ kita apa? Karena kita tahu ilmunya, maka kita harus senantiasa terus bersyukur. Dapat belajar seperti ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Orang lain di luar sana itu pada ngopi-ngopi, pada jalan-jalan, pada apa? Menghabiskan waktunya berfoya-foya. Tapi di sini alhamdulillah saya itu diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama dalam majelis ilmu yang sederhana. Insya Allah itu merupakan karunia yang Allah dan nikmat yang Allah. Semoga Allah jaga keistiqomahan kita ini dalam belajar. Mungkin sekarang kita bisa meluangkan waktu, besok ketika kita ada kesibukannya lain, ya kita berusaha untuk bagaimana kita itu memupuk keistiqomahan ini. Seperti itu ya. Baik, ana astamir, saya lanjutkan. Ana bi khairin walhamdulillah. Bitamami syifa'i warahmah. Nah, saya baik-baik saja. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bitamami syifa'i warahmah. Tamam itu dengan kesempurnaan atau kelengkapan. Asyifa itu adalah kesembuhan. Makanya ada rumah sakit asyifa. Nah, itu kesembuhan. Asyifa itu kesembuhan. Warahmah dan kasih sayang. Aku ya ulang lagi, bitamami syifa'i warahmah, dengan kesempurnaan kesembuhan dan kasih sayang. Artinya ya, dengan kesempurnaan kesembuhan dan kasih sayang. Ana bi khair walhamdulillah bitamami syifa'i warahmah. Jadi untuk versi panjangnya ini. Tapi kalau teman-teman bingung, ya saya apa bingung kalau panjang-panjang ya pakai yang pendek aja lah. Alhamdulillah kita aja. Kaifahal alhamdulillah. Kaifahal alhamdulillah. Misal aku ya ngomong di sini kepada kaifa haluk ya akhina Bambang. Kaifa haluk. Fayumkin ana as'al. Kaifa haluk ya ukhtina Hera. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Masya bikhair. Allah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bi khair. Mungkin ketika ada pertanyaan sakit atau penekanan, biasanya itu digunakan kalimat antum bi khair. Antum bi khair. Nah, jawabannya itu na'am ana bi khair. Antum bi khair. Mungkin aku ya tuliskan di sini. Antum bi khairin. Antum bi khairin. Nah, itu artinya apakah Anda juga iya tak sehat gitu. Antum bi khairin. Apakah Anda sehat? Anta atau kalau di sini boleh digunakan anta atau anti bi khairin. Nah, itu. Nah, kemudian kalau di sini ada kaifa asbahta itu lebih ke konteks ya, menanyakan kabar juga. Asbahta itu pagimu. Kaifa asbahta bagaimana pagimu? Nah, pagi saya alhamdulillah gitu. Kaifa lailatuka? Kaifa lailatuka bagaimana malammu? Lailah, malam. Fayumkin huna ana astamir. Mungkin di sini untuk menanyakan kabarnya simple saja ya. Teman-teman bisa insyaallah mudah pahamnya. Nah, nastamir hunaka as-sakan. As-sakan itu tentang tempat tinggal. As-sakan itu tempat tinggal ya. Nah, as-su'aluna masalan min aina anta? Min aina anta? Itu artinya dari mana kamu? Min aina anta? Min aina. Min itu dari, aina itu mana? Anta kamu. Min aina anta? Dari mana kamu? Kalau perempuan, min aina anti? Min aina anti? Masalah, ana as'al, min aina anti? Nah, di situ jawabannya ana min. Saya dari. Masalah, aku ya tanya. Min aina anta? Ana min Banyuwangi. Ana min Banyuwangi. Min aina anta? Ana min Banyuwangi. Masalah.
Contohnya. Jadi kalau kita bertanya min aina anta, jawabannya ana min. Saya dari. Nah, kemudian di sini ada yang konteks yang kedua adalah min aina jita. Apa bedanya dengan yang pertama? Min aina jita. Kalau min aina jita itu kedatang. Dari mana kamu datang? Dari mana kamu datang? Semisal konteksnya itu ketika kita lagi bertemu di terminal, semisal kita bertemu dengan orang atau di bandara, kita bertemu dengan orang. Min aina jita. Dari mana kamu datang? Jitu min Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Saya datang dari jitu min Arab. Saya datang dari Saudi. Jitu min Saudi. Saya datang dari Saudi. Masalah seperti itu. Jitu. Nah, kalau kita ingin menanyakan asal daerah seseorang bagaimana? Kita bisa menggunakan salah satu dari min aina jita atau min aina anta. Contohnya, misal, ana as'al ila wahidan minkum. Aku ya akan bertanya kepada teman-teman di sini. Min aina anti ya ukhti Nahera? Belum dibuka itu mikrofonnya. Ana min Batam. Batam, Masya Allah. Min aina jita? Jitu. Jitu min Batam. Kata jitu min Batam. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga, aina taskun. Aina taskun itu artinya tuh menanyakan tempat tinggal. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Di mana kamu? Aina taskun, di mana kamu tinggal? Askunu, saya tinggal di. Nah, untuk aina taskun ini untuk bertanya kepada laki-laki. Taskunu, taskun, aina taskun, di mana kamu tinggal? Gitu. Kalau di sini taskunina itu untuk menanyakan perempuan. Semisal aku ya bertanya kepada ukhtina Emi. Aina taskunina ya ukhti Emi. Aina taskunina ya ukhti Emi. Al-ijabah askunu. Askunu fil Nah, Surabaya. askunu fi Surabaya. Nah, itu tuh Surabaya. tempat tinggal. Kalau asal dengan tempat tinggal biasanya kan ada yang berbeda. Nah, misal Cari. seperti saya, Kuya, sebenarnya dari Banyuwangi tapi sekarang tinggal di Malang. Nah, itu askunu. Sakan atau asakan ini asakan itu adalah tempat tinggal. Makanya kalau kita tuh mendengar istilah maskan. Maskan itu asrama. Asakan itu tempat tinggal. Tapi lebih umum tempat tinggal bisa rumah, bisa apartemen, bisa hotel, bisa kos. Nah, itu asakan. Jadi ketika kita bertanya aina taskun untuk laki-laki, aina taskun ya masalan ana as'al aina taskun ya akhina Hasan. Aina taskun ya akhina Hasan. Belum dibuka itu mikrofonnya. Askunu fi Bandung. Askunu fi Bandung. Kada, tas. Kalau taskun untuk laki-laki, taskunina untuk perempuan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kapan kita itu menggunakan istilah taskun atau taskunin. Nah, itu nanti kita akan pelajari insya Allah di pertemuan yang keempat atau enggak kelima. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menyusun. Nah, sekarang kita itu kenalan dulu dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah, di sini ya, dari bab ini kita belajar ada at-tarhib, al-asma, al-ahwal, wa as-sakan. Jadi setidaknya kalau kita itu kenalan dengan seseorang itu ada 4 aspek yang mungkin basa-basi kita kenalkan di awal. Yang pertama adalah sapaan dulu. Ya pastilah kita itu kalau kalau bertemu dengan orang nyapa dulu. Kemudian kita tanya namanya kalau nggak kenal namanya dulu. Kemudian tanya kabarnya bagaimana. Kabarnya bagaimana. Kemudian tanya tempat tinggalnya bagaimana. Di mana gitu ya. Ini setidaknya min nahiyatit ta'aruf. Ini mungkin bagian dari ta'aruf, perkenalan. Apa saja yang kita perlu tanyakan. Kita menanyakan hobi, menanyakan aktivitas keseharian. Boleh, itu nanti ada taman-taman yang lain. Cuman secara umum itu ada 4 aspek ini dalam bab ta'aruf. Seperti itu. Baik,
فيمكن أن أقرأ في دردشة هناك الذي من يسأل. Di sini anak أقرأ في الدردشة. Dardasah itu artinya kolom chat. Ada yang mau bertanya? Silahkan Ani. Ustaz, Ukhti ya. Ya, saya mau bertanya. ya. Gimana? Ini kalau misalnya yang ditanya itu perempuan tentang nama lengkap itu menggunakan Kamila atau Kamil, Ustaz? Oh ya, dalam konteks kalau perempuan Kamil bisa menggunakan kata mas kalau laki-laki mas mukal kamil, kalau perempuan ya mas mukil kamil. Boleh mas mukil kamilah juga ahsan. Mas mukil kamilah. Ya, begini Pak. Mas mukil kamilah. Jadi kalau perempuan. Tapi Kalau itu, karena kalau kal- Almunada itu bagaimana kalau untuk perempuan? nah, tapi kalau menurut aku ya, di sini bukan al-kamilah tapi mas mukil kamil ya. Kalau mas mukil kamilah itu nanti artinya apakah namamu itu kamilah gitu. Sebetulnya kalau dalam segi kaidah ini sama benarnya. Tapi kalau menurut aku ya dalam konteks menanyakan nama lengkap itu mas mukil kamil. Kenapa kok bukan kamilah? Karena kamil di sini itu memiliki hubungan dengan isim. Isim itu kan isim mufrad. Nah, ini mungkin teman-teman yang bukan isim mufrad, isim mudzakkar. Mungkin teman-teman di sini yang belum paham dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu uniknya yang lain. Bahasa Arab itu memiliki beberapa jenis. Jadi ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannas. Apa itu mudzakkar atau muannas? Kalau mudzakkar itu laki-laki memiliki sifat laki-laki. Kalau mu'annas itu sifat perempuan. Jadi ketika kita ngomong tentang perempuan, nah itu kita menggunakan identik dengan eh, tanda tak marbutoh kalau dalam bahasa Arab. Contohnya adalah semisal kalau di sini seperti kata as-sihah. Sihah ini dihukumi mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena ada tanda tak marbutohnya. Atau mungkin kalau kita cari nama orang. Kalau kita itu menemukan nama orang Hasan, itu pasti laki-laki. Kalau Hasanah, berarti perempuan. Hasaniyah biasanya. Nah, atau contoh yang lain, semisal kita menemukan nama orang namanya siapa? Di sini, kalau di sini, semisal, nah, semisal ada namanya Rahman. Kalau Rahman itu laki-laki, tapi kalau Rohmah itu perempuan. Kenapa gitu? Karena perempuan dalam bahasa Arab itu diberikan tanda atau dilambangkan dengan tak marbuta, bukan dilambangkan, diberikan tanda dengan tak marbuta. Tak marbuta itu apa? Tak yang menandakan makna perempuan. Nah, seperti itu. Jadi untuk isim menanyakan nama itu bukan mas mukil kamil, mas mukil kamil. Kalau mas mukil kamil lah bagi aku ya di situ artinya nanti berbeda. Meskipun dari segi lafaz maknanya sama. Seperti mungkin kurang lebih seperti itu. Mas mukil kamil karena kamil di sini memiliki hubungan dengan isim yang dimana isim itu mudzakkar seperti itu. Ukti siapa tadi yang bertanya? Ani, Ustaz. Ati, oh ya, gitu ya. Ani, Berarti boleh tadi ya pakai Kamil semua ya? boleh. Mas mukil munada, mas mukil kamil, mas mukil munada. Gitu. Baik, Lalu ini satu lagi, Ustaz. ya. Untuk pertanyaan hal itu tidak harus jawabannya naam atau la ya? Enggak harus. Jadi kita jawab alhamdulillah, kita jawab mari atau kita jawab yang lain boleh. Tapi di sini setiap kita itu ditanyakan dengan kabar, usahakan kita tuh mendahulunya dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Bentuk syukur kita itu atas nikmat yang Allah berikan sampai titik ini gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaifa hal? Alhamdulillah. Gitu ya. Tapi hal hunaka soal akhir. Apakah ada pertanyaan yang lain? Qabla nastamir madatan al-yawm. Sebelum kita lanjutkan nanti di bab tatbik atau praktek ya. Sini ada pertanyaan. Izin bertanya.
Ya. Jika memang sedang sakit, misal, itu jawabannya gimana ya? Taib, Hasan. Pertanyaan yang bagus ini. Kalau semisal sakit kita bagaimana? Nah, di sini boleh kita menggunakan, ntar aku ya berikan contoh teksnya di sini. Aku ya tuliskan. Kalau semisal kita lagi sakit, bagaimana kemudian cara kita itu menyampaikan reason kita atau alasan kita atau keadaan kita? Bentar, aku ya coba tuliskan di sini. Nah, kalau kita sakit, bisa kita awali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sakitnya apa? Misal pusing. Sakit dalam bahasa Arab itu dibahasa Arabkan dengan istilah marid. Marid. Marid itu artinya orang yang sakit. Kalau ana marid, saya sedang sakit. Ana maridun. Saya sedang sakit. Ana maridun. Saya sedang sakit. Saya sakit. Atau alhamdulillah ana marid. Alhamdulillah ana marid. Alhamdulillah saya itu sedang sakit gitu. Atau bisa juga kita gunakan istilah yang lain. Semisal eh, sakit apa kita? Semisal kita lagi pusing. Kuntus sudah, sudah, sudah. Sudah itu artinya itu pusing. Atau dalam bahasa yang lain eh, atau kita lagi batuk, soal. Kuntus soal. Kuntu atau ana sudah. Ana fis sudah. Gini. Ana fi sudah. Saya sedang sakit. Atau ana sudah juga boleh. Ana sudah. Ana sudah. Sudah itu pusing. Pusing itu. Ya. Jadi kalau kita ingin membahasakan kita sedang sakit, alhamdulillah ana sudah. Alhamdulillah saya itu sedang pusing sekarang. Atau ana marid. Ya tinggal saya sedang sakit gitu. Jasa kelahiran, Ustaz. Wah. Taib. فيمكن من هذه التعارف mungkin di sini dari aspek-aspek ta'aruf yang bisa kita terapkan. Nah, di sini aku ingin menunjukkan praktek ya, tatbik kita adalah praktek di al-hadil faqrah, min hadil faqrah di sini adalah praktek bagaimana kita itu mengenalkan diri kita kepada teman-teman. Nah, jadi sekarang aku ingin memberikan teman-teman tantangan. Yakni di sini adalah aku ya berikan contoh. Nah, mungkin bisa teman-teman baca yang sudah aku ya kirimkan tadi ya. Cukup singkat sekali. Dimulai dengan salam, kemudian tahiyah, wa tarhib. Suma ba'da dzalika, di sini ada ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita itu ingin berkenalan diri. Jadi, konteksnya di sini adalah praktek kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, di sini kita mulai dengan salam. Assalamualaikum ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli an. Ismahuli. Ismahuli itu artinya perkenankanlah aku. Ismahuli, perkenankanlah aku untuk u'arifa nafsi, memperkenalkan diriku. Ismahuli an u'arifa nafsi, perkenalkanlah aku untuk memperkenalkan diriku. Nah, titik-titik di sini. Ismil kamil, nama lengkap saya. Namanya siapa? Misal, Ismil kamil Abdul Hafid. Ismil kamil Haisam Robbani. Misal. Wa ismul munada, ditambahi wa ya. Dan nama panggilanku. Wa ismu nidai atau ismi nida. Nama panggilanku siapa? Misal nama panggilanku Abdul. Nama panggilanku Haisam. Nah gitu ya. Wa ismu nidai. Titik-titik ini diisi dengan namanya masing-masing. Ana min Jakarta. Ana min Bekasi atau jitu min Bekasi. Wasakantu. Sakantu itu saya tinggal. Sakantu fi. Saya tinggal di mana? Tinggal di mana gitu ya. Sakantu fi gitu.
Suma hiwayati, hiwayah itu artinya hobi ya. Hobi ini bisa disampaikan atau tidak, semisal tidak menyampaikan juga tidak apa-apa. Hiwayati, hiwayati itu hobi, misal hobi hiwayati al-qiraah. Hobi saya itu membaca. Hiwayati al-kitabah, menulis. Hiwayati la'bu kuratul qadam. Hiwayati, hobi saya main bola. Hobi saya bermain apa gitu. Hiwayati. Nah, kemudian di sini wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Wal an, dan sekarang, al-an itu adalah sekarang. Ana uhibbu, saya suka. Uhibbu itu suka. Uhibbu, ana uhibbu, saya suka an ata'allama, belajar. Saya suka an ata'allama, belajar al-lughata al-arabiyyata, bahasa Arab, li fahmi, untuk memahami, li fahmi, untuk memahami ma'anil Qur'ani, makna-makna Al-Qur'ani, Al-Qur'an, wal hadis, dan juga hadis. Makna Al-Qur'an dan hadis. Jadi wal an, dan sekarang, ana uhibbu, saya suka an ata'allama al-lughatal arabiyyah, saya suka belajar bahasa Arab, li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis, untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Nah, gitu. Nah, jadi ini untuk teman-teman, saya berikan tantangannya adalah mempraktekkan ini karena waktu kita terbatas kalau kita itu di Zoom seperti ini. Jadi untuk tantangan teman-teman sekarang adalah berani memperkenalkan diri di grup. Nah, jadi bisa menggunakan VN ya. Nanti disampaikan di grup VN gitu ya, secara VN saja. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahu li an u'arifa nafsi. Ismil kamil Hasanuddin. Wa ismu nidai Hasan. Ana min Bekasi misal. Sakantu fi Jakarta. Hiwayati itu bisa, ini opsional saja, hiwayati itu eh terserah mau mau disampaikan atau enggak, atau misal enggak tahu ya enggak usah gitu. Sakantu fi Bekasi wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Nah, jadi teman-teman di sini mencoba untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri dengan konteks contoh teks yang aku ya berikan di sini. Kalau semisal aku ya, saya tuh pengen memvariasi dengan cara perkenalan saya, nggak boleh gitu. Semisal punya cara sendiri dalam memperkenalkan diri, boleh. Tapi saran aku ya, ketika kita itu berkenalan atau kita tuh ngomong apapun itu, usahakan didahului dengan kata ismahuli. Ismahuli. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan eh, kata permisi dan mohon maaf. Biasanya kalau kita itu di sekolah, kita itu di lembaga-lembaga, atau kita itu sedang meminta tolong, kan kita pasti diajarkan oleh guru-guru kita. Itu kan misal kita ingin bertanya, kan permisi Pak, bertanya, izin bertanya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya, saya ingin bertanya, gitu kan misal. Di jalan atau dimanapun. Dan dalam bahasa Arab, kita diajarkan dengan istilah ismahuli. Ismahuli an. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli an u'arifa nafsi. Perkenankan aku untuk memperkenalkan diri aku. Ismahuli itu dari kata samiha, samiha itu memperkenankan. Ismahuli berarti perkenankanlah aku. Perkenankanlah aku an u'arifa, untuk memperkenalkan nafsi, diri aku. Diriku, nafsi, diriku. Ismil kamil wa ismu nidai. Nah, seperti itu. Mafhum ya dari tantangan ini? Kira-kira berani mencoba apa tidak ini? Harus berani ya. Jadi nggak perlu teman-teman itu harus hafal dulu bagaimana? Nggak, baca aja. Karena kita teman-teman di sini juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kita nggak terlalu mentargetkan mulu-mulu atau terlalu tinggi, harus hafal, harus ini nggak. Kita mencoba dengan step by step ya. Jadi teman-teman yang sudah bisa, alhamdulillah. Yang belum bisa, ayo kita belajar bersama-sama. Jadi teman-teman di sini harus bisa saling saling memotivasi, saling menunjukkan positive vibes di forum kita, insyaallah. Baik. Wabada hada,
Ana saursil al-imato, setelah ini akan aku ya kirimkan kuis untuk malam hari ini, bisa teman-teman untuk kerjakan. Nah, kuis ini yang akan aku ya kirimkan ini adalah latihan dari setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan kita nanti akan ada latihan. Serambi kita itu nanti praktek VN yang aku ya tugaskan di pertemuan pertama ini. Kita juga akan murojaah melalui kuis ya. Kuisnya akan aku ya kirimkan setelah ini. Nah, kemudian untuk VN-nya bisa teman-teman kerjakan semisal sekarang udah ngantuk malam sekarang, boleh besok pagi gitu, boleh besok. Yang penting sebelum pertemuan kita kan ketemu kembali besok besok malam lagi. Nah, itu sebelum pertemuan itu kita sudah saling mengenal. Gitu ya. Baik. Mungkin هناك السؤال, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Maaf Ustadz, mau bertanya. Ya. Itu yang baris keempat itu anamin, ji, tumin. Ini opsional, jadi kita bisa menggunakan istilah anamin atau jitumin. Ini sebenarnya itu garing ya, garis miring itu atau. Oh, iya, salah satu berarti. Nah gitu, anamin atau jitumin boleh. Kita menggunakan anamin Jakarta atau jitumin Jakarta. Artinya juga sama-sama menyampaikan, menanyakan tentang daerah, menyatakan tentang daerah gitu. Sama aja berarti penggunaannya salah Sama satu saja. aja. Sama saja. Sakantufi tinggal berarti. Tinggal sakantufi itu tinggalnya di mana gitu. Hiwayati. Hiwayah itu hobi. Oh, Hobi ini opsional saja, sebenarnya teman-teman nggak punya hobi atau nggak perlu disampaikan ya udah nggak usah. Ada teman-teman bisa menambahkan profil yang lain, boleh misal medsosnya atau IG-nya, Facebook-nya gitu. Kalau nama-nama medsos seperti medsos itu kan nakul fil arabiyah wasail al-ijtima'i, wasail ijtima'. Sosial itu ijtima' nakul fil arabiyah. Media itu wasail ijtima', media sosial. Kalau semisal ingin mencantumkan IG-nya semisal atau ingin mencantumkan apanya, misal Facebook-nya boleh, Facebook my Indi Facebook Facebook namanya apa gitu boleh. ya. Hal hunaka soal akhir, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, Ayo. Ana ursil al-imatah. Nah, itu aku sudah kirimkan di grup untuk kuisnya. Jadi teman-teman silakan bisa mengakses kuis tersebut. Bisa dikerjakan malam ini, bisa dikerjakan besok pagi, boleh sesenggannya teman-teman. Untuk VN-nya silakan juga teman-teman VN kan. Nah, seperti ahlan wa sahlan, ismahu li an u'arifa nafsi ismil kamil wa ismu nidai, seperti itu. Baik, mungkin ada mini. Mungkin ini adalah dari aku ya. Idza hunaka soal akhir, apabila ada pertanyaan yang lain, fayumkin nastati an nastamir ila grup WhatsApp. Kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp. Tidak mungkin kalau teman-teman malu mungkin bertanya di grup, pengen bertanya secara pribadi, boleh chat aku ya. Silahkan teman-teman chat aku ya. Nomor aku ya itu ya nomor yang mengirimkan link-link itu. Dan apabila teman-teman ingin berkonsultasi lebih jauh juga bisa, silahkan hubungi aku ya di nomor yang sudah ada di grup itu. Tapi kalau teman-teman itu ngejapri saya, usahakan ini ya, kasih identitas gitu. Karena banyak teman-teman itu kadang-kadang bertanya tapi tidak dikasih tahu identitasnya siapa, dari mana. Aku juga bingung, ini siapa orang yang bertanya ini. Kadang-kadang karena aku ya juga sebagai admin pesantren, jadi yang menghubungi juga banyak. Semisal teman-teman bertanya terus aku ya tidak merespon pada hari itu, teman-teman silahkan follow up. Jadi di hari lain atau besoknya, atau misal pagi teman-teman ngechat belum dibalas, sorenya yang ngechat lagi gitu, diingatkan lagi. Karena ya
banyak gitu yang komunikasi. Tapi fahimkin hada minni fa at-tasjil itu rekaman, nanti akan aku ya kirimkan secara menyusul insyaallah. Nah, mungkin cukup itu, kita cukupkan. Naltaqi maratan ukhra yaumul ghad. Kita bertemu kembali esok hari insyaallah. Asallahu yu'tina as-sihha wal afiyah wa istiqamah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita istiqomah dan kesehatan bagi kita semuanya. Fa hayya nahtatim darsana wa madatinal fi hadhihi lailah biqiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya naqra kafaratal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ila liqa. Ya Allah. Hmm.